Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction mingguan kita. Dan seperti biasa, kita akan menonton apalagi kalau bukan mas-mas Solo, tapi tidak tinggal di Solo. Katanya Solo, tapi bawa satu guild. Apalagi kalau bukan Solo Leveling episode 3. Setelah episode 2 kemarin yang lumayan bagus ya, nggak lumayan mah, bagus malah. Walaupun sangat-sangat disayangkan episode 2 kemarin tuh tidak ada scene meme yang ikonik banget. Apalagi scene senyumnya malah dibikin landscape bukan portrait. Mari kita lihat apakah episode 3 ini bakalan biasa aja, bagus tapi biasa aja, bagusnya bagus banget, atau ternyata jelek. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime Solo Leveling episode 3 dan bye-bye guys. Ya, sesuai prediksi episode 3 dimulai dengan itu, scene di rumah sakit. Nah, yang jadi pertanyaan, scene di rumah sakit ini bakal selama apa? Apakah cuma numpang lewat ataukah satu episode di rumah sakit doang? Rumah sakit latihan, rumah sakit latihan. Oh, di sini dia dites tuh apakah dia tambah kuat setelah mengalami kebangkitan kedua kan, awakening kedua. Ya, tidak lah. Wong kekuatannya naik level. Ini nih yang dari berbulan-bulan lalu pengen gua lihat UI-nya nih. Akhirnya kelihatan juga. Push up 100 kali, sit up 100, squat 100, lari 10 km. Ini mah latihannya Saitama nih. Oh, ini yang dia dikejar kalajengking. Kalajengking ke ular. Giant desert ke centipede. Oh, ular kaki centipede kaki 1000. Kelabang. Kalau nggak salah ya, di sini nanti kan dia nggak bisa kelarin dungeon kan? Dia tuh selamat gara-gara penalti kalau nggak salah. Di sini kayaknya dia ketemu ular. Itu pas lawan Nigris. Oh, bukan ya? Ya, itu tadi episode 3 Shadow Garden. Episode 3 Solo Leveling. Gimana, bagus ya? Bagus sih tapi biasa aja. Episode ini nyeritain apa tadi? Nyeritain Su Jingwoo yang didatangi itu orang asosiasi karena dikira awakening kedua kan. Biasanya itu orang yang awakening kedua langsung jadi OP. Tapi karena Su Jingwoo tuh dapat kekuatan leveling, makanya dia nggak langsung OP. Jadi dia dikira tidak punya awakening. Habis itu sisanya nyeritain dia dijenguk. Sama mungkin ini ya, entah kenapa gue kayak merasa lama gitu. Mungkin lagi-lagi mungkin gara-gara udah baca manuanya, gue kayak merasa lama gitu. Aduh, lama sekali. Sama kayak itu tadi scene baru deh yang ngeliatin flashback emaknya itu, si Su Jingwoo. Tampilan UI-nya gimana? Bagus. Gue seneng di warna UI-nya sih. Kelihatan banget kalau emang niat bikinnya. Tidak kayak asal cuma warna biru doang, baru dikasih tulisan. Udah semenjak episode 1 sih pacing-nya lambat. Episode 1 masih gue maklumi lah, karena kan pengenalan karakter ya. Cuma episode 3, soalnya di kepala gue tuh kayak gini. Ini scene waktu di manhwa gue cuma baca begini doang nih. Habis. Pas nonton anime kan harus diliatin tuh semua bertarungnya ya. Seluk-beluk bertarungnya kan harus diliatin tuh di anime, makanya jadi kerasa lama. Padahal kalau di manhwa cuma makanya kerasa kayak lebih lambat daripada baca manhwa gitu pacingnya. Sama satu lagi ya, karena gue sekarang lagi nyari detail kecil Shadow Garden season 2. Di kepala gue tuh, ini kalau di Shadow Garden tuh mata, diliatin matanya, habis itu zoom in tidak jelas. Gue jadi ngebandingin sama Shadow Garden season 2. Bagian latihan Saitama gimana? Sesuai ekspektasi? Yoilah, numpang lewat doang. Cuma numpang lewat, apaan dia latihan? Cuma lari doang dia diliatin lari, setelah itu push up sit up sambil diliatin flashback masa lalu. Musiknya di bagian situ bagus. Yang dia diliatin flashback emaknya sambil dia latihan kan. Tapi latihannya betulan cuma numpang lewat ale. Tidak kerasa kayak susah gitu latihannya. Kalau di manhwa kayak gitu juga nggak sih waktu scene latihan? Bentar gue coba cek manhwanya nih. Gue bandingin sama animenya. Oh iya, emang sebentar kok scene latihannya, cuma 1 chapter dia latihan. Wajar sih. Waduh, jadi nostalgia le baca manhwa Solo Leveling. Oh iya betul, cuma numpang lewat emang. Oh sama itu. Berarti scene yang flashback tadi itu scene baru. Gue barusan cek di manhwa nggak ada tadi. Berarti di versi anime tuh lebih dipanjangin daripada versi manhwa. Iya, mungkin itu yang bikin kita ngerasa pelan ya. Karena kan kalau di manhwa battle yang tidak penting tuh kita skip. Tidak penting cuma lawan goblin. Kita percepat bacanya tuh sampai ke bagian yang seru. Mungkin itu yang bikin kerasa lambat. Player lain banyak gak? Tidak ada player. Player mah cuma itu Su Jingwoo doang. Yang lain mah bukan player. Ayo kita cek ratingnya, apakah naik atau turun. Solo Leveling episode 3 mal. Ini gue cek sekitar setengah jam setelah episode 3-nya rilis ya. 8,4. Turun gak sih? Ini turun kayaknya deh. Minggu lalu berapa sih? Oh, naik. Minggu lalu tuh 8,40, sekarang 8,49, naik. Sesuai dengan ekspektasi gua jauh sebelum Solo Leveling rilis ya. Satu hal yang bisa gua ekspektasikan dari Solo Leveling cuma gambar bagus. Karena soal cerita gua udah tahu, dan entah kenapa kayak
sejauh ini belum terlalu ngehook gitu ceritanya pas gue nonton ulang ya. Sehingga kesannya kayak biasa aja gitu. Ya itu aja sih, biasa aja. Apalagi yang bisa kita bahas dari episode 3 ini? Tidak ada detail-detail yang bisa kita bahas, tidak ada misteri yang bisa kita bahas, belum ada. Dan oh iya, kalau kita ngomongin ini kan anime kemungkinan 12 episode. Kalau kita ngomongin tri-roll episode, harusnya 3 episode pertama itu dibikin hype. Tapi setelah gue nonton sampai episode 3 ini, yang bikin nge-hype tuh cuma episode 1-2. 3-nya nggak terlalu hype. Pantes kenapa mereka tuh waktu premiere mereka tuh cuma nampilin 2 episode pertama, bukan 3 episode pertama. Karena episode 1-2 tuh yang nge-hype. Episode 3-nya tuh setup lagi karena udah pindah arc-nya. Banyak scene tambahan, Bang. Setahu gue ya, scene tambahan tuh cuma yang tadi tuh. Yang scene tambahan tuh berarti waktu ini nih si agen dari guild tuh teleponan kan. Itu kayaknya scene tambahan tuh. Sama flashback itu emaknya si Sujingu itu scene tambahan. Bahas monsternya. Apa yang mau dibahas dari monsternya, bro? Monsternya itu cuma goblin, centipede, sama ada tuh serigala dari One Piece. Siapa lagi namanya tuh yang ada ini di One Piece? Yang pengen bunuh Zoro itu kan dari One Piece tuh, Morgan. Nah itu serigala Morgan tuh, itu doang. Yang jadi pembantu agen si Wu Jinchul ganti orang, Bang, jadi si Kim Taesik rambut ungu. Tahu gua itu berbeda dengan manhwa. Pertanyaannya, apakah itu urgent atau tidak perubahannya? Apakah perubahan itu akan berdampak besar ke ceritanya ke depannya atau tidak? Cuma disencar doang yang diubah. Mungkin sengaja diubah biar lebih memorable daripada di versi manhwa. Coba gue cek ulang ya, di versi manhwa tuh kayak gimana bentukannya. Gue curiga sih emang sengaja diubah biar memorable aja, biar nggak kerasa kayak NPC. Iya, di versi manhwa tuh dia NPC banget tuh. Orang rambut hitam, klinis, tipikal orang-orang kantoran mukanya. Masuk di anime dibikin keren. Harusnya nggak terlalu mah, karena cuma ngubah desain karakter doang. Mungkin biar kesannya nanti biar terkaget-kaget, Bang. Oh iya, betul. Di versi manhwa kan dia mukanya tuh cuma tipikal NPC pada umumnya gitu. Kalau kaget, reaksinya tuh pasti kelihatan biasa aja. Tapi kalau dibikin kayak karakter-karakter unik, rambutnya diubah, model rambut diubah, nah pas kaget itu pasti lebih memorable. Bisa jadi. Harapan gue tuh musuhnya jangan goblin terus, masih ada yang lain kayak ras naga, vampir. Ya ganti. Setahu gue ganti-ganti kok musuh-musuh di Solo Leveling, nggak itu aja. Menurut lo Sung naif nggak? Siapa Sung Jingwoo? Sebenarnya definisi naif tuh apa sih? Menurut gue sih dia nggak naif ya, terutama dia sadar diri gitu, dia kan lemah. Oh iya, mumpung ini topik terhubung sama episode 3 ya. Sung Jingwoo itu kan lemah, tapi dia butuh duit nih sebagai hunter biar bisa biayain rumah sakit ibunya sama sekolahin adeknya. Dari mana naifnya coba? Lemah tapi tetap berjuang meskipun dia berkali-kali kena diskriminasi ya. Atau kata naif ini merefer ke episode yang dia lebih memilih untuk mengorbankan dirinya daripada orang lain. Tapi kan pemikiran itu pada akhirnya pecah di ending episode 2 kemarin, waktu si Sujingu hampir mati kan. Akhirnya dia sadar kalau ya gue juga punya keluarga nih, bukan cuma lu aja, gue juga pengen selamat. Buat gue nggak naif mah. Orang naif tuh kalau misalnya udah dikasih tahu kebenaran tapi masih ngeyel, itu naif tuh. Lebih ke goblok sih, tapi ya naif lah. Buat gue sih naif kayak gitu ya. Contoh misalnya Sujingu nih udah dikasih kekuatan OP nih, begini nih caranya untuk kuat, latihan tiap hari, tapi masih ngeyel. Tidak, aku masih tetap bisa kuat dengan cara normal. Nah itu naif tuh, ya dongo sekali kok. Atau itu dongo ya? Oh tidak, MC naif tuh MC dikit-dikit gini nih. Aduh, apa? Aduh, sabar ya. Aduh, nah itu naif tuh. Nah dikit-dikit gini. Terus definisi naif tuh apa coba? Soalnya banyak yang bilang ini naif, tapi definisinya apa? Naif itu kayak perkataan cewek, maaf ya kamu terlalu baik. Naif sama orang baik sering disamain. Iya, naif sama dengan polos. Berarti polos tuh karakter pelangap longo dong. Mana ada pelangap longonya Sung Jingwoo? Naif tuh lugu, lucu, dan goblok. Hero di Tatenyosa itu baru naif. Iya, gue setuju kalau itu. Tapi itu denial loh. Enggak sih, itu goblok sih. Kok kayak kita sulit membedakan gitu. Mana naif, mana dongo gitu. Apa jangan sama ya? Apa orang naif itu sudah pasti dongo? Atau orang dongo biasanya naif? Kebanyakan orang salah kaprah. Naif sama dengan gak satset, gak mengkeret, gak all in. Tapi intinya gini loh, daripada kita ngebahas terlalu jauh ya. Intinya buat gue, Sujingu tuh di mata gue gak naif kok. Kalau dibilang naif mah sebelah mana naifnya? Coba kalau lu nonton konten ini ya, tuliskan komentar di bawah, emangnya Sung Jingwoo tuh naif atau tidak? Buat gua sih tidak. Kalau menurut kalian naif, coba tuliskan alasannya apa. Dan kita lihat apakah itu naif atau dongo. Di KBBI naif sendiri artinya dongo, Bang. Oh, masa sih? Coba kita cek ya. Definisi naif. Oh, naif tuh grup musik. Jelas tidak lah. Lo udah lihat itu Sung Jingwoo main musik. Sung Jingwoo hunter bukan penyanyi. Berarti dia nggak naif. Naif adalah tidak banyak tingkah. Berikut penjelasan. Hah? Naif sebenarnya tidak banyak tingkah. Kenapa kita malah bahas naif bukan bahas Solo Leveling? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata naif adalah tidak banyak tingkah, sangat bersahaja, lugu, sederhana, celaka, bodoh, dan tidak masuk akal. Sederhana tuh naif.
Hidup itu harus sederhana. Hidup itu harus naif. Anda sekarang ini sederhana atau tidak? Makan tuh sederhana aja. Makan tuh naif aja. Celaka. Celaka loh. Celaka ya kau. Naif ya kau. Dasar cilaka. Itu ada orang kecelakaan. Berarti itu orang kenaifan. Naif. Sangat bersahaja. Tidak banyak tingkah, lugu. Karena muda dan kurang pengalaman tuh. Sederhana. Celaka. Bodoh, tidak masuk akal. Tidak masuk akal berarti tidak logis. Artinya 3 episode terakhir Zom 100 tuh tidak masuk akal. Berarti 3 episode terakhir Zom 100 naif. Oke, ilmu baru. Sangat bermanfaat. Kecelakaan beruntun, kenaifan beruntun. Apakah Naruto tuh naif juga? Naruto pernah kecelakaan nggak? Kalau nggak pernah kecelakaan berarti nggak naif. Kalau pernah Naruto naik motor baru ketabrak Kurama gitu, nah itu naif tuh. Oh enggak sih, Naruto tuh naif karena kan waktu dia masih kecil hidup sederhana, uangnya dikorup sama Hiruzen. Naif dia tuh waktu kecil. Naruto juga bukan penyanyi, dia nggak naif. Berarti selama ini gue naif. Lo pernah kecelakaan nggak? Atau ternyata Anda saat ini yang merasa bodoh, nah itu Anda naif. Celaka, bodoh, tidak masuk akal. Oke lah, bodoh amat lah, kita malah bahas soal naif, bukan bahas soal Flick episode 3. Saking tidak ada yang menarik loh dari soal Flick episode 3 untuk dibahas, kita malah lari ke naif, sama dengan celaka, bodoh, dan band musik. Hebat. Ya udahlah ya, gimana pendapat kalian soal episode 3 Solo Leveling ini? Apakah celaka? Apakah tidak? Terus jadi kalau komentar di bawah dan kasih definisi naif menurut kalian sendiri. Kini itu aja, thank you semuanya nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di konten reaction minggu depan. Dan semoga minggu depan ada yang bisa dibahas. Bye-bye.